Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku sekalian. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit, bumi berikut segala isinya. Dialah satu-satunya yang menciptakan, yang mendesain segala-gala yang ada di alam semesta ini. Tidak ada satupun yang ada di alam ini kecuali pasti ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah, dan sepenuhnya adalah takluk kepada yang apapun yang Allah kehendaki. Saat ini AA berada di Jepang, di desa apa ini kawan-kawan? Di desa Karatsu, sebuah desa di Jepang bagian selatan. Masya Allah, begini indahnya alamnya. Ini adalah pertanian dan ini para petani serta ini rumah-rumah para petani. Masya Allah. Ini bersama kawan-kawan, silakan berkumpul kawan-kawan yang mau ikut pengajian. Ini adalah tim teman-teman yang sedang dinas di sini, baik yang magang maupun belajar. Tabliknya tadi malam ya, dan sekarang ini adalah kita akan tausiah di taman. Siapa yang paling kuat tangannya? Ayo, ya silakan pegang ya. Lihatnya cukup ke AA. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah. Maaf ini bukan promosi, pas kebenaran kaosnya yang ini. Jadi sekali lagi, bahwa inti yang sangat penting dalam hidup ini adalah zikrullah ta'ala. Semua masalah timbul karena kurang zikir, kurang ingat kepada Allah. Tingkatan zikir itu beragam sekali. Zikir itu ada yang zikir pakai lisan, ada yang zikir pakai akal pikiran, ada yang zikir pakai arkan tubuh ini, dan juga ada zikrullah menggunakan hati kita. Nah, kalau semua ini senantiasa mengingat Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Sekali lagi kita coba bahas yang kemarin ya, bahwa kalau mata melihat ciptaan, hati ingat kepada pencipta. Itu yang sangat-sangat penting, karena tidak ada satupun di seisi alam ini kecuali pasti ciptaan Allah. Kita sering melihat buatan Jepang. Di Indonesia mudah sekali. Lihat kendaraan Yamaha Jepang, lihat Honda Jepang, lihat beragam kendaraan Kawasaki, Suzuki, Seiko, dan beragam buatan Jepang. Mata kepada buatan, hati kepada pembuatnya. Nah, harusnya kepada seisi alam juga begitu. Jadi kalau kita lihat kata Jepang, Amerika, Australia, Afrika, yang langsung diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya mengingat Allah karena melihat langit, bumi, tapi melihat juga harusnya ingat ke Allah. Ini kan bikinan Allah nih. Jadi mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Efeknya apa? Satu, bahwa kalau kita melihat yang bagus, Masya Allah. Kita tahu ini semua Allah yang mendesain, Allah yang membuat, Allah yang mengurus. Lihat yang kita rasa agak kurang bagus, subhanallah. Maha suci Allah dari segala sesuatu yang salah, yang kurang, yang cacat. Karena tidak ada sebetulnya ciptaan Allah yang jelek, yang cacat, yang kurang, tidak ada. Yang ada karena kita saja belum mengerti rahasia kemahaagungan Allah dengan penciptaannya. Ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada yang tidak bisa jalan. Itu bukan cacat, itu bukan gagal, tapi itu ada rahasia penciptaan yang Allah kehendaki dari ciptaannya seperti itu. Kalau kita melihat yang bagus, Masya Allah, melihat yang kurang, tidak boleh menghina. Dan kita pun kalau lihat ada yang kita anggap bagus pada diri kita, jangan ujub. Karena ini bukan milik kita, ini bukan ciptaan kita, ini milik Allah. Begitu pula kalau kita rasa ada yang kurang pada diri kita, jangan minder karena tidak ada yang harus diminderkan.
Semuanya adalah milik Allah, ciptaan Allah. Demikian pula kita harus sangat siap kalau apa yang Allah titipkan ini kemudian diambil atau diambil oleh pemiliknya. Allah membuat kita jadi tua, tua. Allah membuat kita sakit, sakit. Allah mau ngambil tangan ini, harus ridho. Karena semuanya hanya titipan. Itu prinsip dasarnya kita ciptaan Allah, termasuk Jepang ini. Jepang juga sama, mereka tidak pesan jadi orang Jepang. Jepang tidak pesan jadi lahir di Jepang. Itu adalah benar-benar kehendak Allah. Tidak pesan juga diberikan mata sipit, kulit kuning, ya. Turun eye level, ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita lihat orang Jepang, orang Afrika, ya kita juga harus ingat Allah saja, termasuk negara Jepang ini. Ini negara Jepang ini ciptaan Allah mutlak. Rumput ini bertasbih, pepohonan bertasbih, air bertasbih. Semua ini asap bertasbih, langit bertasbih. Semua ini yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi kalau kita lihat atau mendengar Jepang dengan segala kepintarannya harus ingat Allah. Karena yang ngasih otak juga Allah. Yang membuat bisa berpikir juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau toh kenapa di sini rapi, bersih, padahal mereka kurang atau tidak beriman kepada Allah sebagian besar ya. Nah ini justru sindiran dari Allah bagi kita nih. Kita sering dengan slogan yang disabdakan Rasulullah kebersihan sebagian dari iman. Tapi mana buktinya? Kita sering lihat kekaguman, lihat orang disiplin. Segalanya rapi. Mana kita buktinya? Jadi Allah takdirkan Jepang dengan beberapa kelebihan yang kita sudah tahu teorinya. Kalau yang saya yakini sih adalah cara Allah mendidik kita sebagai umat Islam. Sekarang kita udah lihat bukti nih. Oh, ternyata kalau selalu berusaha jujur, dunianya dikasih. Kalau disiplin, oleh Allah dibuat lebih nyaman. Kalau mereka senantiasa bersih, Allah juga sudah berikan. Harusnya ya, kalau kita melihat seperti ini, kita lihat, oh ini cara Allah mendidik kita. Supaya kalau kita tahu, tidak cukup. Hanya kita harus bisa, sesudah tahu harus bisa. Nah inilah Jepang. Ciptaan Allah, milik Allah yang sudah menjadi jalan kita bisa melihat bagaimana aturan-aturan yang ada di dalam Islam yang secara duniawi bisa dilaksanakan ternyata Allah belikan seperti ini. Nah, tinggal satu hal lagi. Apa di sini yang kurang? Oh ternyata belum mengenal Allah dengan baik. Nah inilah hutang. Kita nih selaku umat Islam sampai kemarin ada mualaf Jepang tuh yang mengatakan produk-produk Jepang diekspor sampai ke rumah-rumah orang Indonesia. Tapi orang Indonesia tidak mengekspor tauhid sampai di rumah orang-orang Jepang. Ini menarik ini perkataan ini. Karena kita kadang-kadang merasa cukup dengan apa yang kita dapat, tapi kita lupa kewajiban kita lainnya, yaitu berdakwah. Ya mudah-mudahan dengan terinspirasi seperti ini, kita jadi lebih banyak ingat Allah, melihat kelebihan negara manapun. Jadi ingat ini pelajaran dari Allah untuk kita, melihat kekurangan di negara manapun menjadi ladang bagi kita untuk mentafakurinya, juga kita menempatkan diri supaya kita bisa berbuat sesuatu. Ya, itulah. Sekarang ini, kemarin AA ceramah di, apa namanya? Mari sebuah galangan kapal ya, yang ternyata karyawannya 200 sampai 300 semalam yang datang itu dari Indonesia. Dan di sana difasilitasi musola ada, waktu sholat juga bisa, Jumatan juga bisa dilaksanakan. Kalau memang niatnya kuat dan konsisten itu Allah akan memberi jalan. Baik, ini ditanya nih teman-teman. Di mana nih? Kebalik. Sini Kang. Akang-akangnya di sini. Ya, supaya kelihatan alam. Siapa namanya, Dek? Adi Faisal Tamim. Dari mana? Dari Cirebon. Bisa di sini gimana ceritanya? Ya ke sini ikut pemagangan dari Indonesia dari Disnakertan. Disnakertran. Ada berapa banyak nih dari Disnaker yang di sini? Kalau di daerah Karatsu 6 orang Indonesia. Apa? Sudah berapa tahun? Sudah berapa tahun? Ya udah 3 tahun lebih. Apa yang didapat di sini?
Di sini orang-orang Jepang sangat ramah. Setiap bertemu selalu ada salam, aisatsu kalau dari bahasa Jepang. Oh, shiatsu. Aisatsu. Oh, shiatsu tuh dipijat hadirin. Aisatsu. Ya. Ya. Kalau mungkin kalau orang Muslim itu mengucapkan assalamualaikum. Kalau di sini setiap pagi ohayo gozaimasu, siangnya konnichiwa. Gitu. Satu, masyarakatnya sangat ramah. Ini kan di alam ya. Ya. Di alam di desa. Ini para petani ini apa cirinya lainnya? Ciri lainnya ya di Jepang, orang Jepang itu selalu menjaga kebersihan. Jaga kebersihan, terutama terus disiplin waktu. Profesional, kerjanya sangat bagus. Lalu masyarakatnya selain ramah juga di sini disiplin, bersih ya, walaupun di desa-desa ya bersih, rapi, teratur. Kemudian mereka juga subuh-subuh sudah pada keluar ya. Iya, itu yang bertani biasanya dari jam 4:30 ada, jam 5 ada, kalau yang bertani. Jadi memang petani-petani di sini nyubuh, hanya mereka belum tahu sholat subuh saja. Tadi seperti ada pengumuman di masjid-masjid, seperti ada adzan gitu, apa di sini? Itu apa ya, bel setiap kalau jam 6 pagi terus jam 6 sore. Itu apa, bel desa, setiap desa ada. Oh, bel desa ada pengumumannya gitu juga ya. Kalau pengumuman biasanya kalau setiap ada mau terjadi bencana atau kemarin seperti Taipo itu. Kalau sepertinya kondisinya harus mengungsi, ada pemberitahuan. Oh, begitulah. Jadi kalau di sini pengumuman dari desa ya, kalau kita masjid biasanya pengumuman-pengumuman. Alhamdulillah. Agamanya di sini apa nih biasanya kelihatannya? Kalau di sini kalau masalah agama itu, mungkin kalau orang Jepang masalah agama itu apa ya, dianggapnya tidak terlalu penting ya. Jadi yang penting apa? Kerja mungkin ya. Kerja ya. Iya. Memang kerjanya jadi luar biasa. Inilah yang kemarin pas ngobrol dengan orang Jepang ya, bahwa tidak semua bisa beroleh dengan pekerjaan. Apa yang tidak bisa diperoleh dengan pekerjaan? Ketenangan batin. Makanya di sini suka ada tradisi apa Mas yang kemarin tuh mabok ya. Makasih ya Dea. Iya. Coba gimana ceritanya yang tiap Jumat malam atau apa? Ya, tiap Jumat malam biasanya di Jepang ini kalau pekerja-pekerja ada budaya namanya nomikai. Jadi nomikai itu kita semua karyawan satu departemen, biasanya ada 10 sampai 20 orang, kita ke restoran itu biasanya minum-minum bir mereka. Nah, jadi yang biasanya kalau pada hari kerja ini mereka malu untuk mengutarakan opininya kepada atasannya, pada saat minum bir itu mereka mabok, mereka bebas menyampaikan apapun yang mereka ingin sampaikan kepada atasan. Dan atasannya ada di sana. Atasannya ada di sana juga dan menanggapi dengan ketawa-ketawa juga gitu. Karena mabok juga ya. Mabok juga, betul. Iya, jadi karena mabok itu mereka merasa nyaman untuk menyampaikan semua inspirasi mereka gitu. Inspirasi dan kedongkolan juga. Dan kedongkolan juga, betul. Ya, jadi ada tradisi dengar. Jadi malah ini ditraktir, gimana? Ngumpulin patungan mereka ya. Betul. Karena di sini tuh tidak tertarik untuk ditraktir dan neraktir katanya ya. Betul. Di sini tuh maunya BM, bayar masing-masing. Dan dibiasakan dari kecil tuh BM. Jadi ada kebudayaan yang ngumpul-ngumpul yang katanya sulit menghindar kecuali yang Islam ya. Betul. Kalau misalnya orang Islam sekalipun kalau mendapat undangan seperti itu mau tidak mau kita harus datang. Cuman kalau saya pribadi terkenal dengan kawan-kawan di sana hanya makan kacang dan minum Coca-Cola saja. Karena yang lain tidak bisa disentuh gitu. Ya, dan tidak apa-apa buat mereka. Bagi mereka tidak masalah. Cuma mungkin bagi orang Islam agak sedikit rugi karena bayarnya sama. Oh, begitulah. Jadi karena mungkin hampa dari ruhiyahnya ya, hampa dari rohani, jadi cara cari ketenangannya itu mabok, kemudian ingin bisa melepaskan unek-unek dengan mabok, dan ini ya kasihan lah ya, karena ini boros uang, boros waktu, dan kalau dalam Islam jelas tidak halal ya. Dan bayar masing-masing ya. Bayar masing-masing. Bisa sampai berapa tuh gitu-gituan tuh? Biasanya normalnya kurang lebih dalam 3.000 yen sampai 5.000 yen, kalau dirupiahkan sekitar 400.000 sampai 700.000 sekali jalan. Sekali mabok tuh ya, sekali jalan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, hal ini menjadi bahan tafakur kita. Betapa beruntungnya kita punya sholat, punya baca Quran untuk mencari ketenangan, mencari solusi. Kita bisa ibadah.
Tapi kawan-kawan di sini tidak mengerti hal itu, ya. Jadi dibalik semua kelebihan yang Allah berikan, juga Allah perlihatkan kekurangan yang harusnya membuat kita syukur. Tapi tidak cukup dengan kita syukur saja, kita harus berbuat sesuatu nih. Ya setidaknya kemarin ada seorang Jepang yang mau ngajak ngobrol, tukar pikiran, dan ketika membahas ketenangan, kelihatan antusias sekali ya. Mereka, ya, hai, begitu. Rupanya ketenangan adalah sesuatu yang lebih mahal daripada produk-produk Jepang lainnya. Karena memang ketenangan itu milik Allah dan tidak diberikan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tentang anak-anak sekolah. Ternyata anak-anak sekolah di sini sudah dibiasakan sangat mandiri, ya. Dari kecil anak-anak itu ke sekolah tidak boleh diantar dari SD ya. Dari kelas 1 SD, A. Dari kelas 1 SD. Betul. Jadi dan bawa tas sendiri, isinya juga berat. Lalu di sekolah juga tidak ada petugas kebersihan. Petugas kebersihan sehingga sekolah itu dibersihkan sama-sama. Maaf ini ada datang orang Jepang. Ya, terima kasih. Lalu dibersihkan sama-sama. Guru dan murid sama semuanya. Dan menariknya di Jepang, tapi kalau prestasi tidak sendiri-sendiri, kalau prestasi itu selalu prestasi kolektif. Ya kan gitu ya? Jadi kalau di Jepang ini mereka menganggapnya semua satu tim. Jadi kalau perusahaan itu seperti keluarga. Jadi tidak ada namanya pencapaian pribadi. Kami semua bekerja sama karena satu orang tidak bisa menyelesaikan satu tugas sendiri, A. Jadi semua dianggap pencapaian tim. Jadi begitu, A. Nah inilah jadi prestasi. Kalau secara pribadi mereka sangat mandiri, tapi kalau bekerja sama mereka selalu membahas tentang tim. Ini mudah-mudahan di Indonesia juga kita juga berjamaah ini tidak hanya berjamaah di masjid saja, tapi berjamaah di dalam gotong royong melakukan apapun. Katanya di Indonesia kalau badminton masih bisa tuh juara tunggal, paling tinggi ganda. Tapi kalau sudah sepak takraw, sudah rada susah karena udah lebih dari 2 ya enggak. Apalagi volley udah 6, sepak bola 11 repot ya. Makanya yang bisa menang-menang tuh yang tunggal-tunggal mungkin karena kita belum terbiasa berprestasi kolektif ya menjadi sebuah tim. Itulah sahabat-sahabat, ada lagi nih yang mau menyampaikan, semuanya pada bawa kamera nih. Baik, terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan ini berada di desanya senang sekali walaupun kemarin badai ya. Dan Masya Allah badai itu pokoknya mah sampai suaranya saja horor karena belum biasa. Dan setahun bisa 8 kali badai begitu ya. 2 bulan, A. Dan 2 bulan 8 kali. Oh 2 bulan 8 kali dikali 6 ya berarti hitung sendiri ya. Suasananya sedang pas sekali ini. Musim apa namanya ini? Musim gugur ya, sebentar lagi berguguran. Dan mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Ini siaran dilangsungkan dari Desa Karatsu Fukuoka. Hah? Kok beda-beda sih? Ya udah itu aja lah. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah.